Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat-sangat sensitif banget ya, masih perkara hutang. Ya, jadi gimana sih cara kita agar bisa mencatat hutang itu dengan berani ya. Jadi hari ini kita bahas topik yang sering bikin dada sesak, yaitu apa? Adalah hutang. Jadi banyak dari kita yang rajin catat pengeluaran, rajin nabung receh, tapi pas urusan hutang bukunya ditutup, matanya dipejam, hatinya deg-degan. Padahal mau sampai kapan kita lari? Ya, mudah-mudahan teman-teman. Jadi hari ini saya nggak mau menakut-nakutin teman-teman. Saya cuma mau ngajak teman-teman, ayo kita berani pelan-pelan untuk bisa mencatat hutang-hutang kita. Ya teman-teman ya. Jadi semua orang pasti pernah punya hutang. Saya pun memiliki hutang. Namun saya belajar dari pengalaman dimana jika saya nggak mencatat semua hutang-hutangnya, saya nggak tahu hutang apa aja itu, dan Allah pun nggak akan bisa bantu kita jika kita tidak mencatat atau membuat list hutang-hutang yang kita punya. Ya, jadi harus benar-benar berani berapa total hutang kita, apa aja hutangnya, ke siapa aja. Jadi di video ini akan kita bahas. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini. Hai guys, welcome back to my channel Gudang Cuan Gen Z. Nah, kita langsung aja teman-teman. Ada beberapa poin yang harus teman-teman pahami, gimana cara kita bisa lunas hutang. Tapi ini balik lagi, ini bukan menakut-nakuti, bukan bikin teman-teman tambah stres, bukan bikin teman-teman malah merasa gagal atau takut ngerasa kok hidupku begini amat ya. Padahal hutang itu tidak akan selesai hanya dengan dihindari. Jadi hari ini saya mau ngajak teman-teman untuk mencoba gimana caranya kita bisa mencatat dengan berani semua hutang-hutang kita ya. Yang pertama yaitu jujur ya total pada semua hutang. Ini langkah pertama yang memang menurut saya ini paling berat ya. Benar nggak sih teman-teman? Kalau benar silahkan tulis di kolom komentar, karena di sini bukan berat di tangannya tapi berat di hatinya. Nah, sekarang teman-teman bisa bayangkan, duduk dengan tenang, silakan ambil bukunya, kertas atau catatan di handphone, lalu tulis semua hutang tanpa terkecuali ya. Hutang ke siapa, jumlah awal hutangnya berapa, kemudian untuk cicilan per bulannya berapa, kemudian jatuh tempo pembayarannya kapan. Nah, walaupun hutangnya itu kecil, hutangnya itu ke saudara, hutangnya tuh udah lama, jangan dikurangi, jangan ditunda. Karena hutang tidak akan mengecil walau kita pura-pura lupa. Nah, kalau saat menulis dada terasa sesak, itu wajar. Artinya kita hari ini sedang jujur pada diri sendiri ya. Siapa di sini yang udah pernah mencatat hutang-hutangnya? Silakan di komen di kolom komentar di bawah ya teman-teman ya. Nah, setelah kita berani mencatat semua hutang-hutang yang kita miliki, lanjut kita untuk langkah berikutnya, dimana teman-teman bisa pisahin jenis hutangnya. Mohon maaf jika di sini suaranya ribut ya teman-teman, karena di sini lagi hujan. Semoga hujan ini membawa rezeki untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kita lanjut. Yang kedua, pisahkan jenis hutangnya. Jadi setelah semua hutang itu tertulis, jangan langsung panik. Sekarang kita pisahkan supaya pikiran kita lebih tenang, bagi hutang menjadi beberapa kelompok. Yaitu ada hutang wajib, ada hutang ke orang, ada hutang konsumtif. Nah, untuk hutang wajib itu bisa apakah itu kontrakan, apakah itu sekolah, apakah cicilan, itu hutang yang namanya hutang wajib. Yang wajib memang teman-teman keluarkan setiap bulannya ataukah setiap semesternya, atau memang harus wajib dikeluarkan. Kemudian juga ada yang namanya hutang ke orang, itu bisa hutang ke keluarga atau ke teman. Kemudian juga ada yang namanya hutang konsumtif, itu bisa pay letter, kredit barang, atau hutang di bank konvensional. Nah, memisahkan hutang ini bukan untuk menghakimi
Tapi supaya kita tahu mana yang harus didahulukan, mana yang bisa kita atur ulang. Ya, secara hutang yang tertata akan terasa lebih ringan daripada hutang yang bercampur di kepala. Itu sangat pusing banget teman-teman ya, karena saya udah ngalamin semuanya. Jadi mau nggak mau memang harus dicatat. Nggak tahu gimana caranya, saya yakin semua pasti akan lunas pada waktunya. Kita lanjut, setelah langkah kedua, kita lanjut untuk langkah yang ketiga, dimana untuk langkah yang ketiga ini kita menentukan prioritas pembayarannya. Jadi setelah kita tahu jenis hutangnya, sekarang tentukan prioritasnya terlebih dahulu. Karena di sini ada dua cara sederhana yang ini pernah saya baca teman-teman ya. Ini bukan metode saya pernah baca, lupa itu metode dari siapa. Ini ada metode snowball, dimana kita bisa mulai bayar hutang dari yang paling kecil dulu supaya cepat lunas dan bikin hati semangat. Nah, percaya deh teman-teman, jika ada satu hutang aja yang kita lunas, saya yakin hati kita makin lega, makin enak, makin semangat untuk mencoret-coretnya jika ada salah satu hutang yang lunas. Tapi kalau kita nggak catat, kita nggak tahu hutang apa sih yang lunas, hutang apa aja sih yang belum. Nah, jadi ini salah satu penyemangat kita agar kita bisa lebih memprioritaskan mana yang dulu yang wajib kita bayar. Nah, kedua itu metode avalanche ya. Jadi bayar hutangnya dengan bunga atau beban paling besar dulu supaya total hutang kita tidak makin berat. Nah, sebenarnya nggak ada cara yang paling benar. Yang paling benar itu adalah cara yang sanggup dijalani secara konsisten. Ya teman-teman ya, gimana teman-teman, masih sanggup ya dengar penjelasan saya? Masih ada dua langkah lagi yang harus teman-teman dengar dari saya, yang mana untuk tahap keempat ini teman-teman buat catatan pembayaran hutang. Jadi teman-teman punya satu buku ya, atau satu kertas, menurut saya satu buku deh ya, untuk itu khusus untuk catatan pembayaran hutang. Nah sekarang teman-teman catat semua hutangnya, yang nggak perlu itu rapi, nggak perlu cantik, yang penting jelas dan jujur ya. Minimal bisa tulis nama hutang, tanggal bayar, nominal yang dibayar, sisa hutang. Jadi setiap kali membayar kita bisa coret atau kita kurangi sisanya. Walaupun nominalnya kecil, itu tetap tanda kita bergerak maju. Hutang besar pun lunasnya bukan dari lompat jauh, tapi dari langkah kecil yang diulang terus. Karena jika kita mencatat hanya di handphone, biasanya itu bisa hilang. Jadi jika aman, teman-teman bisa catat di satu buku notes yang walaupun teman-teman nggak ingin orang tahu, itu hanya teman-teman aja yang tahu. Jadi silakan dicatat hutang-hutangnya berapa. Jangan takut malu, jangan takut lihat angkanya, karena dari sanalah kita bisa lihat, oh hutangku segini, oh hutangku dikit lagi lunas. Jadi disitulah cara kita memacu adrenalin kita, dan insya Allah jika kita mencatat pasti ada jalan untuk kita bisa melunaskan hutang-hutang kita semua. Jadi jangan takut mencatat. Ya, ini masih poin keempat. Jadi kita lanjut untuk langkah yang kelima ya teman-teman ya. Untuk langkah kelima ini kita bisa hadapi dengan berani, jangan sendiri. Jika teman-teman memang nggak sanggup untuk menyimpan itu sendiri. Nah, langkah terakhir ini sering dilupakan. Jangan hadapi hutang ini sendirian. Kalau sudah berat, teman-teman bisa bicarakan dengan pasangan, dengan suami, atau dengan orang tua. Dan jujur ke yang memberi hutang, minta juga waktu atau atur ulang jika perlu. Nah, sebenarnya ini semua lebih baik kita jujur dan punya rencana daripada kita diam tapi hati makin tertekan. Keuangan itu bukan bukan hanya cuma soal angka, tapi juga soal kesehatan mental kita dan juga ketenangan hati kita. Nah teman-teman ya, ini langkah-langkah yang bisa saya berikan ke teman-teman, saran dari saya. Kenapa? Karena kita pernah mengalami yang namanya hutang. Mencatat hutang memang bikin deg-degan di awal, tapi percayalah, hutang yang dicatat adalah hutang yang sedang kita hadapi. Hutang yang dihadapi punya peluang untuk lunas. Tidak perlu sempurna, tidak perlu cepat. Yang penting hari ini kita berani mulai. Semoga Allah mudahkan setiap langkah kita melampangkan
memperlancarkan rezeki kita dan memberikan jalan keluar satu persatu, sehingga semua hutang-hutang kita bisa lunas dengan sendirinya dan akan lunas di waktu yang tepat. Nah guys, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.